Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulan Ardilan, jurusan Bisnis Digital. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya, yaitu latihan 2 mengenai Internet of Things for Business Digital. Yang pertama itu manfaat IoT. Manfaat IoT ialah untuk efisiensi pekerjaan. Nah, salah satu manfaat yang bisa didapatkan dari IoT yaitu dapat menunjang efisiensi pekerjaan. Sistem tersebut dapat membantu untuk mengoptimalkan kinerja sebuah perusahaan atau instansi, sehingga pengaplikasian IoT dapat mengefisienkan waktu pekerjaan. Yang kedua itu konektivitas. Internet of Things memanfaatkan jaringan nirkabel sehingga menjadikan konektivitas bisa memberikan performa yang lebih cepat dan dapat diakses di mana saja tanpa ada batasan. Yang ketiga itu monitoring dan kontrol. Nah, di IoT ini banyak digunakan untuk melakukan monitoring di berbagai bidang secara real time. Tentunya sistem seperti ini sangat memudahkan karena dalam melakukan pemantauan pengguna tidak harus berada pada lokasi yang tertentu. Yang keempat ialah sistem otomatisasi. Internet of Things tidak hanya berjalan pada sistem manual saja, namun dapat berjalan secara otomatis, sehingga dalam proses pengambilan keputusan dari berbagai data yang dikelola, sistem IoT ini dapat menyimpulkan dan mengambil tindakan yang tepat pada sebuah kondisi. Pada monitoring jarak jauh merupakan hal yang paling umum dilakukan sehingga dapat memudahkan proses analisis data di berbagai bidang. Kemudian, setiap sensor itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dalam monitoring ini yang diperlukan ialah sensor, microcontroller, dan user interface. Kemudian, dalam konteks Internet of Things atau IoT, sebuah platform merujuk pada infrastruktur perangkat lunak yang menyediakan berbagai fungsi untuk mengelola, mengontrol, dan menganalisis data yang dihasilkan oleh perangkat yang terhubung. Platform IoT bertindak sebagai perantara antara perangkat keras atau sensornya dan aplikasi atau layanan yang memanfaatkannya. Nah, ada beberapa fitur dan fungsi umum dari platform IoT. Yang pertama itu sebagai manajemen perangkat, di mana platform IoT ini memungkinkan manajemen perangkat yang terhubung, termasuk pendaftaran, autentikasi, pemantauan, dan konfigurasi jarak jauh. Yang kedua ialah pengumpulan data. Pada platform ini dapat mengumpulkan data dari berbagai perangkat yang terhubung, baik dari sensor, data operasional, atau data lainnya yang dihasilkan oleh IoT. Yang ketiga itu pemrosesan data. Data yang dikumpulkan oleh perangkat IoT dapat diproses di platform ini, termasuk pemfilteran, agregasi, transformasi, dan pemrosesan analitis lainnya. Kemudian manajemen koneksi. Platform IoT dapat mengelola koneksi antara perangkat dan infrastruktur jaringan yang mendukung komunikasi antara perangkat tersebut. Keamanan adalah aspek kunci dalam platform IoT, termasuk inspeksi data, autentifikasi perangkat, dan perlindungan terhadap serangan siber. Adapun aplikasi IoT seperti Firebase, Ubidots, ThingSpeak, Blink, Antares, ThingBoard, Thinger.io, Telkomsel IoT, dan Getnesia. Demikian penjelasan singkat saya mengenai manfaat IoT. Kemudian saya akan menjelaskan tentang laporan 2 saya, yaitu tugas kelompok saya dari kelompok 3 yang dipimpin oleh Bapak Ketua Giovanni. Nah, pada laporan 2 ini penjelasan saya yaitu kami melakukan monitoring terhadap suatu ruangan untuk mengukur suhu atau kelembapan dari ruangan tersebut. Nah, pada laporan 2 ini data bahan-bahan dan alat-alat yang kami perlukan sudah tersedia, tetapi yang menjadi permasalahannya ialah pada codingannya yang masih belum bisa terjalankan. Demikian presentasi singkat saya mengenai tugas kelompok dan laporan saya. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.